berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan titik pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik yang di rumah udah siap belum memuji Tuhan? Yuk, semuanya kita mau siapkan hati, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Bapa di pagi hari ini. Kami bisa Tuhan mendengarkan Tuhan pujian yang daripada-Mu Tuhan Yesus, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami sampaikan, yang kami naikkan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Kita panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh lagi adik-adik kita katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, memuji-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita angkat pujian, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih. Nah, kalau gitu kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, yes, mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya. Masih sanggup adik-adik? Masih, Kak. Wah, kalau gitu lebih semangat lagi kita memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Cinta Tuhan semua bangsa. Cinta semua bangsa di dunia.
mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh lagi kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Engkau Tuhan, bahkan sudah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang urapi setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang didengarnya Tuhan, dan dia bisa melakukannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Bapa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kakak yakin kita semua hari ini berkumpul bersama-sama pasti dalam keadaan sehat semua. Benar? Iya, hebat, luar biasa. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah menyembah Tuhan, adik-adik sudah meninggikan nama Tuhan. Kakak lihat semuanya luar biasa, semuanya sungguh-sungguh. Sekarang saatnya kita duduk diam. Ya, kita mau duduk diam, kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau keajar kita hari ini. Siap adik-adik? Siap. Hari ini dengan Kak Jessie, kita mau dengar Tuhan
apa yang mau Tuhan ajar bagi kita hari ini? Siap ya? Ya, ayo kakak mau lihat semuanya duduk. Duduk yang rapi. Luar biasa. Siap ya? Siapkan hati kita. Nah, kakak mau cerita gini. Satu hari Tuhan Yesus datang ke Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun tuh pada saat pagi-pagi sekali Tuhan mengajar di sana. Waktu Tuhan mengajar banyak sekali orang-orang yang datang. Mereka datang berbondong-bondong, rame-rame datang hanya untuk apa? Hanya untuk mendengarkan Tuhan mengajar. Seperti kita saat ini, adik-adik semua duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau ajar bagi adik-adik juga kakak. Ya. Nah, waktu mereka lagi duduk, mereka lihat Tuhan Yesus mengajar, mereka mendengarkan dengan teliti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tiba-tiba datang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka datang, mereka bawa satu perempuan. Mereka bawa perempuan yang ketahuan berbuat dosa, yang baru berbuat dosa. Mereka taruh itu perempuan di tengah-tengah kerumunan orang. Waktu selesai ditaruh, mereka ngomong gini sama Tuhan Yesus. Rabi, perempuan ini ketangkap basah saat sedang berbuat dosa. Terus dalam kitab Musa diajarkan setiap orang yang kedapatan berbuat dosa harus dilempar. Waduh. Waktu mereka sudah berkata seperti ini, dia bilang sama Tuhan, apa pendapatmu Rabi? Dia bilang gitu. Nah, tahu nggak adik-adik kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka mau mencobai Tuhan. Karena mereka mau mencari kesalahan Tuhan. Tadi sebelum mereka datang, Tuhan sedang mengajar. Pasti yang Tuhan ajarkan itu tentang kasih, tentang mengampuni, menyayangi, semua yang harus kita lakukan itu yang baik di mata Tuhan. Tiba-tiba orang Farisi ini membawa perempuan ini untuk dilemparin. Ini cara mereka mau mencobai Tuhan. Mereka mau lihat supaya, Tuhan Yesus baru ngajar tentang kebaikan, tapi sekarang mau suruh orang lempar batu. Nah, itu tujuan mereka. Mereka mau supaya Tuhan Yesus disalahkan. Tapi saat itu Tuhan Yesus cuma membungkuk. Tuhan Yesus membungkuk, dia ambil jarinya, dia tulis di lantai, di tanah, dia tulis. Dia cuma menulis sesuatu di tanah. Dia seperti menulis sesuatu. Tapi orang Farisi itu terus mendesak, ayo Rabi, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita rajam, ayo kita lemparin dengan batu. Nah, karena didesak terus, akhirnya Tuhan Yesus bangun. Dia bilang begini, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan dia yang melempar pertama kali kepada perempuan ini. Waktu Tuhan Yesus bicara seperti itu, langsung hening, senyap. Nah, setelah Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus menulis lagi di lantai. Tuhan Yesus menulis. Satu persatu orang Farisi yang ada di sana mulai pergi. Mereka satu persatu pergi. Dari yang paling tua, dari yang berumur di tengah, terus sampai yang muda, pergi satu persatu sampai tidak ada orang lagi. Hanya tinggal Tuhan Yesus beserta perempuan yang berdosa itu. Setelah Tuhan Yesus ngerasa kok hening, akhirnya Tuhan Yesus mendongak. Dia bilang, dia lihat nggak ada orang, dia bilang gini, hai perempuan, di manakah mereka? Apa tidak ada yang menghukum kamu? Dia bilang gitu.
Terus perempuan itu bilang gini, tidak ada Tuhan, semua pada pergi. Dia bilang. Apa yang Tuhan Yesus jawab? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang Tuhan Yesus katakan adik-adik? Ayo coba ulangin. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan Yesus bilang, pergilah, aku gak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, dari cerita ini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar, ya, yang pertama kita belajar apa? Kita tidak boleh membalas semua kejahatan. Kita nggak boleh membalas atau menghukum orang yang berbuat jahat sama kita. Artinya apa? Seperti Tuhan Yesus ngajari mengampuni. Nah, jadi kalau ada yang berbuat jahat sama kita, kita nggak boleh balas, tapi kita harus mengampuni. Lebih baik mengampuni daripada membalas. Simpan adik-adik, ayo diingat, disimpan di pikiran kita. Lebih baik mengampuni daripada membalas. Yuk sama-sama kita katakan, semua sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Lebih baik mengampuni daripada membalas. Ya, pintar semua. Kakak senang sekali adik-adik pintar hari ini ya. Jadi saat sekarang kan adik-adik nggak ada yang ke sekolah, semua pasti di rumah. Jadi banyak yang suka berantem itu antara kakak adik semua. Jadi kalau ada kakak kita atau adik kita yang nakal sama kita, kita jangan balas, tapi kita ampuni. Misalnya kakak kita nggak sengaja ngata-ngatain kita, sehingga kita sakit hati. Jangan dibalas, tapi kita ampuni. Jangan dibalas, kita ampuni. Ya, sekarang ngerti adik-adik? Lebih baik mengampuni daripada membalas. Oke, hari ini kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk tidak membalas orang yang sudah menyakiti hati kita. Kita belajar untuk memaafkan setiap orang yang sudah nakal sama kita. Oke, ayo sekarang tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa, kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Tutup matanya sekarang. Tutup matanya, lipat tangannya. Kakak nggak mau dengar lagi ada suara. Semua tutup matanya. Biar papa dan mamanya yang ada di samping ikut berdoa bagi setiap adik-adik, bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk mengampuni Tuhan, untuk tidak membalas setiap orang yang berbuat jahat kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan beri kami setiap hati-hati Tuhan, setiap hati-hati anak-Mu, hati yang mengampuni, hati yang berbelas kasihan, hati yang rendah hati Tuhan, hati yang mengasihi lebih lagi Tuhan. Kau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Saat ini mereka sedang duduk Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Biar setiap firman yang mereka dengar itu menjadi rema dalam hidup mereka. Mereka lakukan Tuhan. Saat mereka belajar di rumah, saat mereka belajar online di rumah, saat mereka beraktivitas di rumah Tuhan. Setiap ada gesekan dengan keluarga, biar mereka terus mengampuni Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati setiap adik-adik Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan yang sempurna. Jagai setiap adik-adik kami Tuhan. Jagai mereka, biar mereka hidup di dalam Engkau. Biar di saat kami tidak bisa beribadah, tapi melalui setiap ibadah online ini Tuhan, ada firman yang terus masuk dalam hati mereka. Sehingga saat mereka melewati hari demi hari, firman itu menjadi pedoman dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
Tutup bungkus setiap adik-adik dengan kuasa darah-Mu, kesehatan yang sempurna Kau berikan. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, cerdas, dan berwibawa. Biar hidup mereka memuliakan Engkau. Untuk setiap orang tua yang sudah menemani Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan. Biar Kau memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Setiap apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan setiap doa-doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari libur. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk adik-adik, kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat bangsa negara kami. Berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biar tangan Tuhan yang ada atas Indonesia. Tuhan, kami mau halau COVID-19 di negeri ini di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang sembuhkan negeri ini Tuhan, yang sakit COVID Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga kota Bekasi tempat kami tinggal. Berkati Tuhan wali kota kami dan wakilnya Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir atas hidup mereka, memimpin mereka Tuhan, untuk membawa kota Bekasi Tuhan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Pak Andi Markus Tuhan, biar kasih Tuhan mengalir. Bahkan juga buat Kak Lili Tuhan yang kabit sekolah minggu kami, mari Tuhan Kau berkati, hikmat marifat Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat setiap anak-anak sekolah minggu, biar Tuhan yang berkati dimanapun adik-adik kami berada, Tuhan jagai, Tuhan pelihara, ada kesejahteraan, bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan sudah cukupkan menurut kain kemuliaan Tuhan. Bahkan Kau berikan hikmat kepintaran di saat mereka bersekolah, nilai yang terbaik boleh menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur, biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surga. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.